Baik, pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Mencoki ini dan kita masih membicarakan satu topik yaitu Islamophobia, ya. Islam. Ketakutan pada Islam, ya, sesuatu yang terasa aneh. Kenapa bisa takut pada Islam? Yes. Padahal sesungguhnya Islam ini adalah satu ajaran yang benar-benar membawa kedamaian, ketentraman bagi umat manusia. Tapi itu saja yang mungkin gambaran-gambaran buruk itu yang sudah tersebar di kalangan masyarakat dunia, terutama masyarakat yang masih belum mengenal Islam. Sebelum mereka kenal Islam dari sumber Islam yang asli, dari Al-Quran dan Hadis, dari da'i-da'i Islam yang memang merepresentasikan Islam, mereka sudah mengenal Islam dari musuh-musuh Islam. Akhirnya gambaran keindahan Islam pun jadi terkotori. Betul. Nah, Ustaz mungkin menyampaikan kata-kata yang lainnya nih berkaitan dengan tema ini, Ustaz. Maksudnya, apakah upaya-upaya kita untuk membuang, menghancurkan sekat-sekat yang hari ini menghalangi masyarakat dunia dari mengenal Islam yang benar? Baik, Ustaz. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanggung jawab kita memang sebagai orang Islam, sebagai orang beriman untuk memposisikan agama kita itu seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Azanul, tinggi, unggul. Okay. Jadi kitalah yang harus memposisikan agama kita itu unggul di tengah kondisi sekarang memang dibuat momok yang menakutkan. Ajaran-ajaran Islam hari ini betul-betul dibuat menjadi sumber masalah. Gitu. Mulai dari ide jihad, kata jihad itu dimonsterisasi sedemikian rupa sehingga ajaran ini malah ditakuti oleh kaum muslimin. Kan itu saja. Atau kemudian kata yang sesungguhnya dipalingkan. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh barat itu sehingga kita kadang-kadang jihad jadi jahat. Jihad jadi jahat atau jihad dalam makna bahasa sungguh-sungguh. Akhirnya kadang-kadang kita sudah menganggap berjihad ketika sekolah yang sungguh-sungguh, mencari nafkah yang sungguh-sungguh gitu. Akhirnya apa? Kata jihad yang bagi orang kafir itu sebenarnya adalah sesuatu yang menggentarkan gitu. Akhirnya tidak menggentarkan lagi. Itu satu yang mereka berhasil preteli maknanya gitu. Termasuk kata lain itu yang mereka coba otak-atik itu adalah tentang khilafah itu. Khilafah ini juga mereka demikian rupa monsterisasi. Demikian rupa ya. Kalau jihad tadi dengan kata teroris, Ustaz ya, padanan kata jihad itu teroris kan itu ya, sehingga orang kalau ngomong jihad takut dibilang teroris tadi. Nah kalau khilafah ini juga sekarang dimonsterisasi, padanannya itu ISIS gitu. Jadi kalau ada khilafah itu padanannya ISIS. Jadi kalau ada orang ngomong khilafah kejam, sadis seperti ISIS. Jadi ini mereka buat sehingga kadang-kadang orang Islam pun dengan kata ini akhirnya takut, Ustaz. Jadi Islamophobia gitu. Betul. Jadi takut pada ajarannya sendiri karena apa? Karena gambaran yang dibuat oleh orang-orang kafir itu. Ya. Baik. Apalagi ya poligami gitu. Nah, poligami ini juga diposisikan sebagai ajaran yang amoral, Ustaz ya. Bagaimana Nabi kita itu digambarkan hiperseks sampai istrinya berapa gitu kan. Akhirnya apa? Kaum muslimin itu tidak melihat poligami itu solusi. Di tengah kondisi banyaknya persoalan moralitas, Ustaz ya. Di mana dari sisi jumlah banyak perempuan daripada laki-laki. Ini kan masalah nanti. Makanya kadang ya jadi ini umat Islam jadi takut menjalankan agamanya, kemudian terjerumus pada ajaran yang dibuat oleh orang-orang barat itu gitu. Punya rumah tangga satu tapi punya tempat pelampiasan seksual di beberapa tempat gitu kan. Moralitas kita akhirnya rendah kaum muslimin itu. Dan keluarga pun sekarang dicoba diobok-obok gitu ya. Ketika
tiang penyangga rumah tangga itu dicoba rubah posisinya, diberikan kepada perempuan dengan lapangan kerja yang banyak tersedia untuk perempuan, sementara untuk laki-laki sulit, gitu kan? Ketika tulang punggung keluarga itu adalah perempuan, maka laki-laki itu menjadi hilang peran. Sampai-sampai kalau istri capek pulang ke rumah, kalau suami berhasrat, istri nggak mood, dipaksa untuk melayaninya, itu masuk pasal kekerasan seksual. Itu sekarang sedang dibuat begitu. Nah, akhirnya apa? Umat Islam itu ujung-ujungnya nanti takut menikah itu, Ustaz. Atau takut menikah karena apa? Karena ingin dinikahi, banyak wanita sekarang kerja. Nanti dia capek, nggak mood melayani suami, akhirnya masuk penjara kan gitu. Bisa masuk pasal karena dianggap kekerasan seksual. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tengah kondisi seperti ini memang kita harus punya tanggung jawab yang sama terhadap agama kita. Kita harus mengambil peran dakwah itu. Dakwah kita itu bukan sebatas mengajarkan orang pengetahuan Islam, tapi mengajarkan umat ini fakta Islam itu yang sebenarnya gimana. Bagaimana sih Islam ini menyelesaikan masalah-masalah kita. Bagaimana Islam ini menjawab persoalan. Karena kalau kita nggak menghadirkan Islam ini yang menjadi solusi, Allah membatasi ya Ustaz ya. Kalau Allah menyebutnya itu bagaimana saya? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Kalau kita mencari agama selain Islam itu nggak diterima di sisi Allah. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah tapi bukan dengan Islam, ya nggak selesai Ustaz, masalahnya. Nggak selesai. Nah, justru tambah masalah gitu. Jadi dakwah kita itu harus dihadirkan dalam bentuk gambaran yang utuh tentang Islam. Islam itu mampu menjawab masalah manusia. Apa saja mampu dijawab oleh Islam. Tinggal kita mau nggak mengkajinya gitu ya. Tinggal kita mau nggak untuk menyediakan kesempatan kita mengkajinya sebagaimana orang-orang dulu bersedia meluangkan waktunya mengkaji Islam, bersedia meluangkan waktunya untuk berjuang demi tegaknya Islamnya. Sahabat-sahabat itu kan Ustaz ya. Nah, kalau sahabat-sahabat itu tidak meluangkan waktunya berdakwah itu dan bersama Rasul, kayaknya tidak sampailah ke kita Islam. Betul kan? sekali, betul sekali. Kalau Khalid bin Walid itu tidak punya semangat yang tinggi untuk menyebarluaskan Islam, ya mungkin tidak sampai ke Eropa Islam itu kan. Jadi semangat yang dimiliki oleh generasi-generasi terdahulu itu harus kita miliki sekarang. Harus kita miliki sekarang, karena memang di tangan kita lah tanggung jawab ini. Seperti ayat yang Ustadz baca tadi itu surat wa kadzalika itu saja, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini kan Al-Baqarah ayat 143. Nah, gimana kita bisa mengambil peran menjadi saksi bagi orang-orang kafir itu kalau kita nggak punya tanggung jawab? Betul sekali. Kalau kita tidak punya tanggung jawab, ini berat nih nanti. Jangankan orang yang kafir, mungkin orang-orang Islam ini pun kalau minta pertanggungjawaban kepada Allah, kita nanti nggak tahu juga gimana jawabnya di hadapan Allah saya. Nah, jadi memerankan diri kita dalam aktivitas dakwah itu bukan agar kita disebut ustadz atau agar kita punya penghasilan yang bagaimana, bukan. Tapi ini adalah tanggung jawab, karena nanti semua manusia ini kan dihakimi oleh Allah gitu. Nggak ada yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau gara-gara tidak ada sampai pada mereka risalah, sementara kita tahu tidak kita sampaikan, ya kita. Tapi yang jelas individu itu seberapalah kuatnya menyampaikan dakwah Ustaz ya. Betul. Nah, seberapalah kekuatan misalnya saya atau Ustaz Ajal, seberapa kuatlah kita bisa menggaungkan Islam ini kan. Maka yang dibutuhkan itu kekuasaan. Betul. Enggak berkoar-koar. Kekuasaan itu kekuasaan itu ketika dia dimiliki oleh kaum muslimin dengan Islam, masyarakat itu ditata, diatur, semuanya diselesaikan dengan Islam, maka kita akan melihat orang masuk ke dalam Islam itu afwaja. Dan dari situ juga kita akan melihat Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam itu saja. Betul sekali. Jadi menjadi rahmat bagi sekalian alam itu ketika Islam ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita untuk menjawab persoalan manusia. Jadi saya kira begitulah pemirsa untuk mencegah berkembangnya
Islamophobia ini, ya kita harus memerankan tanggung jawab dakwah ini. Untuk menggambarkan kepada umat, kepada manusia bahwa Islam itu tidak seperti yang dibuat oleh Barat. Barat itu membuat gambaran buruk tentang Islam itu agar kita takut dengan Islam, agar kita tidak hidup dengan Islam seperti yang Allah sebut, agar kita ngikut milah mereka. Karena sampai sebelum kita ikut milah mereka, gaya hidup mereka, pola mereka, maka kita akan terus dimusuhi oleh Barat itu dengan ideologi kapitalisnya ataupun dengan agama di luar Islam itu, Ustaz. Gitu ya, Ustaz ya. Baik, Ustaz, mungkin hanya ini yang bisa Baik, disampaikan dalam pertemuan singkat ini. Ya, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.